Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Banjarbaru, hampir rampung digodok Panitia Khusus 11 DPRD Banjarbaru. Banyak dukungan dan masukan dari masyarakat terhadap adanya Raperda Perlindungan LP2B ini. Lantas bagaimana komitmen dari eksekutif dalam menyelesaikan Raperda ini? Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Banjarbaru selaku pengguna perda ini ke depan, berkomitmen dalam perampungan Raperda Perlindungan LP2B ini. Komitmen kami terhadap perda ini sangat mendukung sekali, sehingga di Banjarbaru ini dapat nanti ke depannya ketersediaan pangan di Kota Banjarbaru bisa terjaga, dan kalau bisa Banjarbaru harapannya juga kedaulatan pangan di Kota Banjarbaru bisa tersedia. Memang ini sesuai dengan komitmen Kementerian Pertanian bahwa di setiap kabupaten kota itu minimal 1.000 hektar itu ada lahan pertanian yang tersedia untuk menjaga kecukupan ketersediaan pangan di kotanya masing-masing. Dalam finalisasi draft Raperda Perlindungan LP2B, DKP 3 dan Pansus 11 fokus pada pembahasan insentif bagi petani. Kami di KP3 bersama tim, ada sekretaris, ada kepala bidang, bersama Pansus 11 dalam rangka penyelesaian drafting perda di KP3, perda LP2B yang insya Allah pada bulan Desember ini bisa selesai. Tadi memang ada sedikit penguatan terhadap pasal-pasal yang khususnya pasal insentif terhadap petani juga tadi kami bicarakan. Alhamdulillah dengan Pansus 11 sepakat memberikan insentif-insentif kepada petani yang mana lahan mereka di LP2B-kan, dan juga di pasal sanksi kami cukup mempertimbangkan dengan Pansus 11 agar tidak terlalu memberatkan kepada teman-teman petani yang lahannya di LP2B-kan. Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan DKP 3 Banjarbaru, Ani Purwanti menuturkan, keberadaan Raperda Perlindungan LP2B sangat diperlukan. Pasalnya, hal ini menjadi salah satu syarat mendapatkan dana alokasi khusus fisik di bidang pertanian. Ya, kami mendukung sekali, bahkan awal dari kan kita yang menginginkan LP2B, karena LP2B itu anggaran dana DAK juga harus adanya perda itu. Kalau tidak ada perda LP2B mungkin kita dana DAK tidak akan pernah ada. Cuma dana DAK itu dana fisik, bukan dana non fisik. Kalau non fisik walaupun tidak ada perda LP2B juga bisa ada. Sebelumnya, Pemko Banjarbaru pernah menerima DAK yang dialokasikan untuk pembuatan jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan dam parit. Namun setelah muncul aturan baru, DAK fisik tersebut tidak turun lagi. Dulu kita pernah ada dana DAK sebelum ada peraturan yang harus adanya perda, yaitu pembuatan jaringan irigasi, JUT, sama dam parit. Karena tidak adanya perda itu dipangkas. Dalam kunjungan DKP 3 Banjarbaru ke Kementerian Pertanian RI, didapat informasi untuk mendapatkan DAK fisik di bidang pertanian adalah harus memiliki perda perlindungan LP2B. Kemarin juga waktu awal pembuatan perda, sebelum awal kita kan juga pergi ke Jakarta, anggota dewan tidak percaya kalau dana DAK itu ada kaitannya dengan perda LP2B. Karena dilihat mereka dari kabupaten lain, dari provinsi lain mengatakan bahwa DAK itu akan ada katanya. Tapi setelah kita koordinasi dengan Kementan, ternyata itulah salah satu syarat untuk mendapatkan DAK fisik, yaitu harus adanya perda LP2B. Dan satu lagi, jika perda LP2B itu tidak tercantum di RT/RW, sama juga tidak akan pernah mendapat dana DAK. Ani menggarisbawahi, di dalam Raperda LP2B, tertuang insentif untuk petani yang menggarap lahan pertanian berkelanjutan. Jajarannya berupaya mencari solusi untuk hal ini. Kan di situ ada insentif, jadi kita juga akan memikirkan insentif yang pertama. Di dalam pemikiran saya nih sebagai kepala bidang pertanian,
saya memikirkan bagaimana di daerah Bangkal dan Palam itu irigasinya bagus, sehingga kita bisa panen 2 kali atau bahkan lebih. Kalau yang sekarang hanya 20 hektar, kita mungkin akan lebih dari 20 hektar. Itu harapan saya. Dan itulah yang mau saya perjuangkan, yaitu irigasi untuk langkah awal.